Pakai motor listrik, apakah benar bisa lebih irit? Tenang, ini bukan video tentang otomotif. Saya tidak berencana untuk merambah bikin channel otomotif gitu ya. Dan ini juga bukan tentang review motor listrik. Tapi semua barang yang menggunakan baterai itu saya anggap sebagai sebuah device teknologi. Jadi kalau kita bicara motor listrik, ya masih masuk lah untuk dibahas di Tech and Tips. Nah, kalau kita bicara tentang barang yang pakai baterai, dari motor listrik tadi, terus laptop, mainan, remote control misalkan, senter. Karena semuanya menggunakan tenaga baterai, berarti bisa dibilang semua ini akan punya beberapa kesamaan dalam kinerjanya karena akan berhubungan dengan baterainya. Tinggal bagaimana kita bisa mengkonversi nih. Kalau di laptop baterainya kayak gini, di mainan remote control kayak gini, berarti kira-kira di motor listrik akan seperti apa ya? Nah, di sini tadi saya bilang saya bukan akan mereview motornya, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman saya udah sekitaran 2 tahun pakai motor listrik. Apakah benar membuat pengeluaran harian saya menjadi lebih irit dan lebih jauh lagi? Kira-kira apa plus dan minus motor listrik dibandingin motor bensin, dan apakah bisa kalau kita bermigrasi sepenuhnya? Jadi kalau kamu setiap hari sekarang pakai motor bensin, apakah bisa bermigrasi full langsung pakai motor listrik dan ninggalin bensin sama sekali? Kalau dari awal dibilang irit soal harga, bisa iya bisa enggak. Dan dalam kasus saya jadi irit banget ya, karena saya beli motornya yang harganya murah, bre. Harganya saya beli cuma sekitar 10 juta lebih dikit, itu udah dapat motor yang modelnya mirip motor Matic yang skuter gitu ya. Kalau waktu itu saya memutuskan untuk beli motor bensin yang modelnya hampir sama, itu harganya mahal banget, mungkin bisa lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi secara dapat model motor yang ya lumayan manis gitu ya, itu harganya hitungannya murah banget, bre. Dan setelah saya pakai ternyata bener, bre, semakin kesini rasa iritnya itu semakin berasa banyak gitu ya. Jadi kalau motor bensin itu maintenance-nya banyak banget, kita semua udah tahu. Tapi kalau motor listrik ternyata hampir free maintenance. Dari yang pertama, nggak perlu beli bensin sama sekali. Yang kedua, nggak perlu ganti oli. Yang ketiga, nggak perlu ada servis rutin. Dan berikutnya, nggak perlu ada penggantian spare part. Atau at least hampir nggak ada penggantian spare part apapun, karena memang hampir nggak ada part yang perlu diganti di dalamnya. Jadi selama 2 tahun saya pakai, yang pernah diganti itu cuma kampas remnya doang, dan itu pun harganya 20.000, bisa dibeli di bengkel sembarang, bengkel motor, karena bentuk kampas remnya sama seperti kampas rem motor pada umumnya. Dan gantinya bisa dilakukan sendiri di rumah karena gampang banget. Dan yang paling berasa tuh ya, sebelumnya kalau pakai motor bensin itu seminggu saya butuh ngisi bensin 2 kali, dimana opsinya cuma 2, ngantri panjang di pom bensin atau beli di eceran yang harganya sedikit lebih mahal. Nah, pakai motor listrik semua itu bisa dihilangkan, bre. Tinggal dicas doang di rumah. Berapa biaya ngecasnya? Kita akan sampai ke sana. Nah, yang paling asik nih dari pakai motor listrik itu adalah kalau jalan dia hampir nggak ada suaranya. Jadi tinggal nyalain kunci on, nggak perlu di starter, tinggal gas langsung jalan dan bener-bener senyap. Apalagi kalau kamu lagi lewat di jalan kecil, gang-gang kecil gitu ya, itu terasa banget, nggak ada suara sama sekali dan enak lah, rasanya lebih tenang naik motor listrik dan nggak ada getaran karena memang mesinnya nggak bergetar seperti mesin motor bensin ya. Seandainya semua motor di jalan itu motor listrik, kemungkinan jalan raya bakal senyap banget, bre. Singkat cerita, saya sangat puas menggunakan motor listrik dibandingin pakai motor bensin. Cuma sayangnya belum bisa kita pakai migrasi sepenuhnya. Tergantung bagaimana kebutuhan kamu dalam pakai motor. Tapi kemungkinan kalau kamu tinggal di kota besar dan kamu banyak mobile, agak susah kalau mau bermigrasi ke motor listrik secara penuh. Jadi akan ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu nantinya memutuskan untuk beli atau enggak. Apakah bisa dibeli untuk menggantikan motor bensin atau sebagai pelengkap aja. Kadang pakai listrik, kadang pakai bensin. Kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangannya apa. Pertama, kita perlu lihat speknya. Hampir sama seperti hardware PC, tiap motor listrik punya spek yang berbeda. Yang paling utama perlu kita lihat adalah daya tahan baterai dan kecepatan maksimalnya berapa, kemudian beban maksimal yang bisa diangkut berapa, dan akan sama seperti device lain yang menggunakan baterai, angka yang tertulis di spek biasanya adalah angka up to. Dan kalau tertulis kecepatan maksimal 60 km per jam berarti itu adalah up to. Akan ada banyak kondisi di mana angka tadi tidak bisa tercapai. GPU murah yang tidak murahan. Asus Dual Radeon RX 7600 XT OC Edition 16 GB. Karena 8 GB udah mepet banget
banget bre. Performance-nya di atas rata-rata dengan boost clock hingga 2801 MHz. Desain dual fan-nya compact tapi tetap bisa menjaga temperatur tetap adem dengan teknologi Asiatech Fan. Zero dB technology dan dual ball fan bearing-nya membuat durability kipasnya menjadi lebih panjang. Sudah dilengkapi backplate untuk melindungi board dan bikin tampilannya lebih cakep. Selengkapnya cek link di bawah. Untuk motor saya, karena dia motor murah gitu ya, secara kapasitas baterai nggak terlalu besar, kecepatannya juga by default tidak terlalu tinggi. Jadi tertulis kecepatan maksimal 60 km per jam, tapi pada prakteknya dia di cap sekitaran 50 km per jam. Jadi begitu digas, dia bisa nih naik terus kecepatannya, begitu nyampe 50 langsung mentok. Jadi flat di situ. Mau ditambahin gasnya dia nggak akan bisa naik lagi. Jadi kayak ada limiternya gitu lah. Ada cara untuk membypass limiternya tadi, tapi nggak bisa dibahas di video kali ini. Untuk baterai juga sama. Dibilang jarak tempuhnya 50 atau 60 km itu juga up. Dalam kondisi aktualnya jarang banget angka itu bisa tercapai. Dan kalau kita perhatikan device lain yang pakai baterai seperti laptop misalkan, laptop itu tertulis dia daya tahan bisa up to 6 jam misalkan, ya kita tahu bahwa itu adalah angka yang bisa tercapai hanya dalam kondisi ideal. Begitu kita pakai laptopnya untuk kerja berat, nggak akan bisa nyampe ke 6 jam. Hal yang sama terjadi pada motor listrik. Semakin berat kerjanya, akan semakin pendek jarak tempuhnya. Termasuk kalau kita pakai center, ada baterainya, dibilang daya tahan bisa sampai 6 jam, itu mungkin bisa sampai 6 jam, tapi selama perjalanan itu performance-nya nggak akan sama. Di awal sinarnya akan terang, tapi semakin dia dipakai, sinarnya akan semakin redup. Dan motor listrik juga begitu. Di awal dia bisa kencang, tapi semakin baterainya berkurang, dia akan semakin lemot. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan benar-benar adalah tadi hubungan antara jarak tempuh baterai dengan kecepatannya. Bahwa yang dibilang 60 km jarak tempuh itu adalah asumsi dari 100% sampai 0. Pada prakteknya, begitu baterainya mungkin ada di kisaran 30-an%, itu kecepatan motornya udah pelan banget bre. Jadi dipakai di jalan datar aja udah nggak bisa kenceng. Ada naik dikit udah nggak kuat. Jadi hampir nggak mungkin kamu akan mencapai kapasitas baterai 0%. Karena sebelum nyampe ke situ, iya motornya boleh dibilang hampir nggak bisa jalan kalau dinaikin. Kemudian untuk indikator baterai, di motor yang saya punya, indikatornya tidak bekerja linear. Jadi kalau di laptop itu dari 100% turun berangsur-angsur terus sampai 0%. Nah, di motor listrik nggak kayak gitu bre. Jadi indikator baterainya itu akan bisa naik turun tergantung seberapa berat beban yang kita berikan kepada motornya. Jadi walaupun baterainya masih full nih, saya naikin, begitu gasnya saya geber sampai pol gitu ya, itu indikator baterainya bisa langsung turun tuh. Apalagi kalau saya naik ke tanjakan, bisa aja dia dari sebenarnya masih full itu turun sampai di bawah 50%. Nanti begitu jalannya mulai datar lagi, naik lagi. Terus kalau dipakai boncengan juga sama. Kalau berdua digas dikit, baterainya turun. Nanti kalau gasnya dilepas, baterainya naik lagi. Jadi kalau kita mau lihat seberapa kapasitas yang tersisa, ini agak bingung karena selama perjalanan kapasitasnya naik turun terus. Jadi soal kapasitas baterai dan jarak tempuh ini benar-benar harus kamu perhitungkan dengan baik. Terutama kalau medan yang kamu tempuh nggak flat, ada naik bukit, ada turun bukit, itu baterainya akan jadi semakin cepat boros. Termasuk nih, perhitungan baterai yang saya lakukan itu adalah dengan asumsi motornya saya pakai sendiri. Jadi kalau di rumah saya hitung oke masih 70%, besok saya berangkat kerja sampai pulang masih pas lah ya. Yang jadi masalah begitu nyampe kantor ternyata ada temen yang pengen pinjem motornya. Atau pas jam makan siang, yuk cari makan keluar yuk, tapi boncengan pakai motor lu ya. Nah ini yang jadi potensi masalah bre. Karena tadi saya hitung untuk pemakaian pribadi cukup cuma buat berangkat sama pulang kantor. Tapi begitu di kantor dipakai keluar cari makan, dipakai boncengan dan segala macem, waduh nggak cukup nih, nggak bisa balik ntar kalau baterainya habis. Dan ini berbeda jauh dengan motor bensin. Kalau bensinnya habis, diisi nggak sampai 1 menit, udah bisa jalan lagi. Tapi kalau motor listrik mau ngecas butuh beberapa jam bre. Nah untuk ngecas sendiri, kira-kira perbandingannya kalau dengan kita beli bensin seberapa banyak? Apakah worth it atau enggak? Untuk pemakaian saya setiap harinya, waktu masih pakai motor bensin itu kurang lebih dalam seminggu saya ngisi bensin 2 kali dan total sekitar 50 ribuan. Dengan motor listrik, dalam seminggu ini saya nggak setiap hari ngecas, kadang ada beberapa hari berurutan, kadang 2 hari sekali. Jadi kalau di rata-rata mungkin sekitar 5 hari lah. Dalam seminggu ada 5 hari saya harus ngecas. Untuk durasi ngecasnya ini yang saya nggak bisa pastikan. Karena dia ngecasnya nggak flat terus dari 0 sampai 100 dia jalan terus sampai berhenti, enggak. Jadi di chargernya itu ada kipasnya, waktu dicolokin dia kipasnya nyala. Ntar di tengah jalan kalau dia merasa overheat gitu ya, itu ngecasnya akan putus tuh. Jadi ada lampu indikatornya, kalau merah ngisi, kalau hijau berarti udah full, kalau mati berarti dia lagi nggak ngecas. Nah dia sering banget
Setiap berapa menit gitu dia mati, nanti nyala lagi, dan seterusnya. Termasuk kalau saya ngecas nggak sampai hijau, itu waktu saya cabut tetap 100%. Jadi untuk mencapai 100% betulan, itu dia akan melambat kecepatannya. Tapi kalau saya kira-kira nih, kurang lebih dia sampai tiap harinya saya ngecas itu butuh waktu sekitar 4-5 jam. Tapi itu bukan dari nol, karena tadi hampir nggak mungkin kamu bisa mencapai kapasitas 0% habis banget, itu nggak mungkin. Jadi biasanya saya udah mulai ngecas itu mungkin sekitaran 20-25%an kali ya. Dan itu butuh waktu sekitar 4-5 jam kurang lebih. Di saat ngecas, waktu peak powernya dia makan listrik sekitar 200 watt. Jadi kalau dibulatkan dalam satu kali ngecas 5 jam dengan butuh power 200 watt, berarti setiap 5 jam ngecas sampai full tadi, saya bayar listrik sekitar Rp1.600. Jadi kalau dalam 1 minggu saya ngecas 5 kali, cuma habis sekitar Rp8.000, Bre. Kalau dikumpulin 1 bulan, terasa banget. Pakai motor bensin itu untuk bensinnya doang bisa sekitaran 200.000. Berarti kalau pakai motor listrik, buat ngecasnya aja cuma 32.000, Bre. Dan itu belum ngitung biaya ganti oli yang bisa dihilangkan, biaya servis rutin yang juga bisa dihilangkan, penggantian spare part apapun di dalam mesin yang juga bisa dihilangkan. Jadi pengiritannya bener-bener terasa. Jadi kira-kira apakah worth it untuk kamu bermigrasi sepenuhnya atau mungkin sebagian ke motor listrik? Secara biaya memang iya, tapi secara fungsional ini kamu harus perhitungkan bener-bener dengan kegiatan kamu sehari-hari. Untuk kebutuhan saya yang tiap hari mungkin ya sekitaran 20 km harus saya tempuh, beli motor yang 10 juta dengan kapasitas baterai dan controller yang kecepatannya maksimal segitu, itu udah sangat cukup. Tapi buat kamu yang banyak mobile jauh banget, berarti kamu nggak bisa beli motor listrik yang kapasitas baterainya kecil. Butuh yang kapasitasnya gede dengan jarak tempuh yang jauh lebih banyak. Dan tentu saja harganya akan lebih mahal. Tapi dengan banyak pengeluaran yang bisa kamu pangkas, seharusnya masih sangat worth it untuk bermigrasi ke motor listrik. Cuma ingat, dipakai boncengan itu dia akan jadi lebih lambat. Dipakai untuk naik tanjakan, dia juga jadi lebih lambat. Oh ya, soal chargernya. Colokannya masih pakai colokan biasa. Jadi kamu nggak perlu bikin colokan khusus. Cukup pakai colokan yang ada di rumah, semuanya bisa dipakai. Tapi itu dari motor saya ya. Saya nggak tahu apakah ada motor lain yang colokannya khusus dan kayak mobil itu harus bikin colokan baru. Saya nggak ngerti, tapi harusnya sih nggak. Nah, tips dari saya kalau pakai motor listrik, chargernya jangan sampai ditinggal di rumah. Taruh aja di dalam bagasi motor. Dan kalau perlu, bikin juga kabel extension yang lumayan panjang, masukin di dalam bagasi juga. In case kamu kehabisan baterai di jalan, kamu bisa numpang ngecas di tempat orang. Dan kalau jarak colokannya jauh dengan tempat kamu parkir motor, masih bisa pakai kabel extension. Dan kurang lebih itu pengalaman saya pakai motor listrik yang harganya cuma 10 jutaan. Mungkin kamu di rumah udah pakai yang harganya lebih murah atau mungkin lebih mahal dan kamu punya pengalaman yang berbeda, bisa kamu share aja di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang pengen bermigrasi ke motor listrik jadi punya referensi tambahan. Semoga bermanfaat.